Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan dan penerapan DDL, DML, dan penggunaan fungsi di dalam klausa select. Langsung saja, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DDL atau Data Definition Language. Nah, DDL adalah perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database seperti database, tabel, dan constraint. Nah, di dalam DDL memiliki beberapa perintah-perintah. Perintah yang pertama ada create. Create digunakan untuk membuat database atau tabel. Yang kedua ada alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel. Yang ketiga ada drop. Drop digunakan untuk menghapus tabel atau database. Nah, baiklah. Di sini saya sudah membuat beberapa contoh penerapan DDL. Nah, yang pertama adalah membuat database dengan cara create database dan tuliskan nama database yang mau kita buat. Di sini saya ingin membuat database perpustakaan. Langsung saja kita copy paste. Oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah database perpustakaan berhasil kita tambahkan. Nah, ternyata di sini database perpustakaan berhasil kita buat. Nah, selanjutnya kita gunakan database perpustakaan dengan cara use perpustakaan. Nah, yang kedua kita akan membuat tabel dengan cara create tabel, tuliskan nama tabel yang mau kita buat, dan isi, dan selanjutnya kita isi tabelnya. Nah, create tabel dan buku ini adalah nama tabel yang mau kita buat. Setelah nama tabelnya kita buat, selanjutnya kita akan mengisi tabelnya. Di sini isi tabelnya ada ID menggunakan tipe data varchar dan panjangnya 20, dan ID ini merupakan primary key. Nah, untuk menambahkan data selanjutnya, jangan lupa kita tambahkan koma di belakangnya. Nah, selanjutnya ada judul menggunakan tipe data varchar panjangnya 100. Dan selanjutnya ada penulis menggunakan tipe data varchar panjangnya 100. Dan yang terakhir ada harga menggunakan tipe data integer. Dan ini, nah selanjutnya kita cek apakah tabel buku sudah berhasil kita buat dengan cara show tables. Nah, tabel buku berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mengecek apa saja sih di dalam tabel buku ini. Dengan cara describe. Describe buku. Nah, ini adalah data-data yang kita buat
yang data-data yang kita buat tadi. Nah, ada ID, judul, penulis, dan harga. Dan ini adalah data yang ada di dalam tabel buku. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang mengubah struktur tabel. Untuk mengubah struktur tabel, kita menggunakan perintah alter. Nah, di dalam perintah alter tersendiri, ada lagi beberapa perintah. Yang pertama ada add. Add digunakan untuk menambahkan atribut. Dan yang kedua ada rename. Rename bisa kita gunakan untuk mengubah nama tabel. Dan ketiga ada change. Change bisa kita gunakan untuk mengubah isi dalam atribut. Dan yang terakhir ada drop. Drop bisa kita gunakan untuk menghapus atribut. Langsung saja saya akan langsung saja langsung kita contohkan ke dalam MySQL. Nah, yang pertama saya menggunakan perintah add. Alter table. Nah, buku. Jadi di sini kita akan mengubah tabel buku dan kita akan menambahkan tahun terbit menggunakan tipe data date. Nah, atribut tahun terbit sudah berhasil kita tambahkan. Coba kita cek dengan cara describe buku. Nah, di sini atribut tahun terbit berhasil kita tambahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rename. Nah, alter tabel buku rename. Nah, di sini kita akan mengubah nama tabel. Masukkan nama tabel yang baru menjadi book. Nah, coba kita cek apakah nama tabelnya sudah berubah dengan cara show tables. Nah, tabel yang awalnya bernama, bernama buku sudah berubah menjadi book. Nah, untuk mengubahnya kembali menjadi tabel buku, kita menggunakan perintah rename lagi. Rename book di buku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan Cheng. Hmm, Cheng. Bila di sini kita akan mengubah hmm, penulis.
kita akan mengubah penulis tipe datanya varchar kurung 100 ditukar menjadi penulis kemudian nama penulis. Tulis menggunakan tipe data varchar. Varchar panjangnya tetap 100. Nah, maaf, saya lupa tipe data. Seharusnya tipe datanya tidak perlu saya tuliskan. Nah, tadi terdapat kesalahan karena saya menuliskan tipe datanya. Coba kita cek. Cara describe buku. Nah, di sini penulis sudah berubah menjadi nama penulis. Nah, caranya alter tabel buku, ubah tabel buku, ganti penulis menjadi nama penulis menggunakan tipe data varchar panjangnya 100. Di sini telah berubah. Nah, selanjutnya ada drop. Contoh penggunaan drop. Drop. Masukkan atribut yang mau kita hapus. Contohnya saya ingin menghapus nama penulis. Nah, coba kita cek apakah sudah berhasil dihapus. Nah, di sini nama penulis berhasil kita hapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghapus tabel. Cara menghapus tabel kita menggunakan perintah drop tabel buku. Apakah berhasil? Coba kita cek.
show tables. Nah, di sini tabel buku berhasil kita hapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DML atau Data Manipulation Language. DML adalah perintah SQL yang digunakan untuk mengolah data di dalam tabel. Di dalam DML memiliki beberapa perintah-perintah. Perintah yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk memasukkan data. Selanjutnya ada update. Update digunakan untuk mengubah data. Selanjutnya ada delete. Delete digunakan untuk menghapus data. Dan yang terakhir, ada berikut select. Adalah contoh select penerapan DML untuk menampilkan data. Yang pertama adalah contoh atau cara menambahkan data. Untuk menambahkan data, kita menggunakan perintah insert. Insert into buku. Ini maksudnya kita akan menambahkan data atau value ke dalam buku yang mana atribut atau data yang mau kita isi value-nya adalah atribut judul, atribut penulis, atribut harga, dan atribut tahun terbit. Nah, untuk mengisi value-nya, kita akan mengisi sesuai urutan atribut yang mau kita isi. Contohnya, value yang pertama 10. 10 ini merupakan ID. Nah, makanya urutannya adalah pertama. Dan urutan kedua ada judul. Nah, value dalam judul adalah dasar pemrograman. Dan yang ketiga adalah kita akan mengisi value penulis. Value penulis adalah Junop. Dan selanjutnya adalah value harga. Dan selanjutnya kita akan mengisi value harga. Nah, value harga adalah 75.000. Nah, yang terakhir kita akan mengisi value tahun terbit. Nah, value tahun terbit adalah 2024 bulan 6 tanggal 16. Nah, langsung saja kita coba ke dalam MySQL. Nah, di sini berhasil kita tambahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menambahkan beberapa data sekaligus. Nah, untuk pengisian value-nya masih sama dengan yang saya jelaskan tadi. Tetapi, cara untuk menambahkan data sekaligusnya, setelah semua value-nya kita isi, tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung kita tambahkan koma untuk mengisi data selanjutnya. Setelah semua data kita isi, barulah kita menggunakan titik koma. Langsung saja kita coba langsung di MySQL-nya. Langsung saja ini kita kopas. Nah, query oke. Tandanya kita berhasil mengisi data atau value di dalam buku. Langsung saja kita cek value dalam buku. Select all from buku.
Nah, value buku berhasil kita buat. Nah, untuk mengubah data, kita menggunakan perintah update. Contohnya seperti ini. Update buku, update tabel buku, set atribut sama dengan 70.000, where ID dengan 10. Nah, artinya di sini kita akan mengubah data di dalam tabel buku set apabila harganya sama dengan 70, yang dimana ID-nya 10. Jadi kita akan mengubah harganya menjadi 70. Berarti kita akan mengubah harga buku dasar pemrograman dari yang awalnya 75.000 menjadi 70.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghapus data. Cara menghapus data adalah menggunakan perintah delete. Delete from buku where ID sama dengan 1. Nah, artinya di sini kita akan menghapus di dalam tabel buku apabila ID-nya sama dengan 1. Nah, coba kita cek lagi. Apakah yang ID-nya 1 telah terhapus? Nah, di sini yang ID-nya 1 telah terhapus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menampilkan data. Untuk menampilkan data, kita menggunakan perintah select. Select all from buku. Jadi di sini kita akan menampilkan semua value atau data yang ada di dalam tabel buku. Nah, seperti ini. Nah, select all from buku. Jadi semua data yang ada di dalam tabel buku akan ditampilkan. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi di dalam klausa select. Fungsi di dalam select dipakai untuk memanipulasi, menghitung, dan mengolah data sebelum ditampilkan. Select dibagi menjadi beberapa kategori atau beberapa fungsi. Yang pertama, ada fungsi agregat. Yang kedua, ada fungsi string. Yang ketiga, ada fungsi tanggal. Yang keempat, ada fungsi kondisional. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi agregat. Fungsi agregat digunakan untuk menghitung ringkasan data. Contoh kegunaannya, count digunakan untuk menghitung jumlah baris. Sum digunakan untuk menjumlahkan. Selanjutnya ada average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Selanjutnya ada max digunakan untuk mencari nilai terbesar. Dan yang terakhir ada min digunakan untuk mencari nilai terkecil. Nah, contohnya seperti ini, select, count, all,
eh, alias total buku from buku. Nah, ini maksudnya adalah kita akan menampilkan jumlah semua baris di dalam tabel buku. Alias, alias ini adalah tabel sementaranya adalah total buku. Nah, langsung saja kita coba. Oke. Nah, total buku. Jadi, jumlah baris pada tabel buku adalah 9. Nah, kenapa saya buat aliasnya total buku? Karena total buku bisa 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 didapatkan dari jumlah baris. Nah, selanjutnya adalah select sum. Nah, select sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan. Contohnya, select sum harga. Jadi, kita akan menjumlahkan harga buku from tabel buku. As total alias total harga. Jadi tabel sementaranya adalah total harga. Oke. Saja kita coba Ctrl V. Nah, di sini kita telah mendapatkan total harga. Jadi, total harga semua buku yang ada di dalam tabel buku adalah 671.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang average. Select average harga. Jadi, di sini kita akan mencari nilai rata-rata harga yang ada di dalam tabel buku. Nah, kita sudah mendapatkan harga rata-ratanya. Jadi harga rata-ratanya adalah 74.555,5556. Nah, selanjutnya saya menjelaskan max. Jadi, maksud dari select max harga ini, jadi di sini kita akan mencari nilai maksimal atau nilai terbesar di dalam harga. Jadi sini kita akan mencari nilai terbesar di dalam tabel buku di atribut harga. Saja kita coba. Nah, nilai terbesarnya atau harga termahalnya adalah 98.000. Nah, saya akan menjelaskan min. Nah, kalau nilai maksimal, kalau min adalah kita akan mencari nilai minimum. Jadi, kita akan mencari nilai minimum di dalam atribut harga. Menggunakan perintah min. C. V. Nah, nilai minimum atau harga termurah di dalam tabel buku adalah 55.000. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi string. Fungsi string digunakan untuk memanipulasi teks. Contoh kegunaannya, upper. Upper digunakan untuk mengubah semua hurufnya menjadi huruf besar. Sedangkan lower digunakan untuk mengubah semua hurufnya menjadi huruf kecil. Nah, dan length digunakan untuk mencari panjang string. Atau bisa dibilang jumlah angkanya. Nah, yang terakhir ada konsep. Konsep digunakan untuk menggabungkan teks. Tentu saja ini ada contohnya. Cek. Survei. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan judul dengan penulis. Nah, di sini ada juga perintah upper yang kurung judul. Berarti semua huruf yang ada di judul akan menjadi huruf besar. Sedangkan kalau sedangkan di penulis, hurufnya sesuai apa yang ada di dalam tabel. Nah, di sini kita akan menampilkan judul, strip sama dengan penulis. Nah, judulnya adalah pemrograman, penulisnya adalah Junob. Nah, kalau kita ingin mengubah penulis semuanya menjadi huruf kecil, jadi kita tinggal menggunakan perintah lower. Contohnya, maaf. Nah, di sini sudah berubah. Yang mana? Yang mana kita akan menampilkan judul menggunakan huruf besar, strip dan penulis menggunakan huruf kecil. As info buku, berarti ini tabel aliasnya dari tabel buku. Nah, kalau kita ingin menampilkan panjang string, kita tinggal menggunakan perintah length. Nah, info buku 17 ini adalah panjang stringnya. Nah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi tanggal. Fungsi tanggal adalah untuk mengambil bagian dari tanggal. Contohnya adalah select now. Select now ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini. Contohnya seperti ini. Nah, tanggal waktu sekarang adalah tanggal 30 bulan 11 2025. Dan jamnya jam 1. Nah, ini adalah tanggal sekarang dan ini adalah waktu sekarang. Dan kalau select years now nih adalah untuk untuk menampilkan tahun saat ini. Contoh seperti ini. Maaf. Nah, tahun saya ini adalah 2025. Sedangkan untuk menampilkan bulan saya ini, kita menggunakan perintah mon. Select mon now. Jadi dia akan menampilkan bulan saat ini. Sekarang adalah bulan 11. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang fungsi kondisional. Menggunakan logika di dalam select. Contohnya kita menggunakan if. Select judul harga. Jadi, kita akan menampilkan judul dan harga. Nah, kondisinya apabila harga lebih dari 80, maka dia akan masuk ke dalam kategori mahal. Dan apabila bawah 80, dia akan masuk ke dalam kategori murah. As kategori alias tabel aliasnya adalah kategori from buku. Jadi kita akan mengeksekusi tabel buku. Yang seperti ini. Huruf V. Nah, murah. Jadi, di sini dia akan mengkategorikan buku mana yang mahal dan mana yang murah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang like. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan menampilkan semua data yang di dalam tabel buku where judul like. Apabila judulnya menggunakan awalan A. Nah, di sini yang menggunakan awalan A adalah anatomi tubuh. Intinya semua yang ada awalannya A, dia akan ditampilkan. Nah, kalau seandainya kita ingin menampilkan semua judul buku yang ada yang di tengah-tengahnya ada A, tinggal tambah persen ini. Nah, artinya semua yang di tengahnya ada A akan ditampilkan. Contoh seperti ini.
Maaf, select yang ketinggalan, select from buku. Where? Nah, yang apabila di tengah-tengahnya ada A, dia akan semuanya tampilkan. Contoh seperti ini. Ini A-nya di tengah-tengah, dasar. Yang ini A-nya di tengah-tengah, ada juga A di tengahnya. Nah, selanjutnya ada between. Jadi between ini bisa dibilang kita akan mencari nilai antara. C. Nah, jadi di sini artinya kita akan menampilkan semua data atau semua value yang ada di dalam tabel buku where harga apabila harganya di antara 50.000 dan 80.000. Jadi semua harga yang di antara 50.000 dan 80.000 akan ditampilkan. Contohnya seperti ini. Nah, nilai di antara 50.000 atau harga di antara 50.000 dan 80.000 adalah 70.000, 80.000, 76.000, 63.000, dan seterusnya. Mungkin sekian saja video saya untuk tugas hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you next time.